Ujian dan cobaan yang menimpa atas diri manusia itu banyak jenisnya. Yang jelas Allah memang sudah takdirkan bahwa setiap manusia akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang menimpa atas diri manusia melainkan atas izin Tuhannya. Dan barang siapa yang mengimani ujian itu, bahwa itu adalah takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Hatinya akan diberi petunjuk bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Dan kalau ingin selamat, kembalilah kepada hukum-hukum Allah atau aturan-aturan Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apapun bentuk ujiannya, itu kalau ingin selamat ya harus kembali kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nabiullah Adam alaihissalam dengan sebuah kesalahan harus diturunkan di muka bumi, dan Nabi Adam pun mengakui kesalahan itu dan dia bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu bertahun-tahun Nabiullah Adam alaihissalam terus memohon kepada Tuhannya, bermunajat kepada Tuhannya, tidak pernah berputus asa dari bertobat kepada Allah. Diisi hatinya dengan cinta, dengan rasa rindu kepada orang yang dicintainya, yaitu Hawa. Karena ketidakputusasaan itu sebuah usaha yang kuat, ikhtiar yang kuat, tobat yang sungguh-sungguh, dengan mahabbah yang luar biasa, maka Allah pertemukan di Jabal Rahmah. Jadi mahabbah atau cinta itu mampu menyatukan sesuatu yang terpisah dan akan mendekatkan sesuatu yang jauh dan akan mengembalikan sesuatu yang hilang. Itulah cara Allah untuk menguji hambanya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan panasnya api yang membara, yang seharusnya akan menghanguskan, menghancurkan apa saja. Itulah api. Tapi dengan tauhidnya, dengan keimanannya, dengan kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukup mengatakan kepada api itu, wahai api, jadilah penyelamat bagi Ibrahim. Maka api pun menjadi sejuk, api pun menjadi dingin. Pengalaman-pengalaman orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ujian, cobaan, maka dia berserah diri kepada Allah, maka selamatlah orang itu. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim pun diuji lagi tentang kebesaran cintanya antara anak dan Tuhannya. Sebuah pilihan yang cukup sulit. Begitu sabar dan tabahnya Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang harus dikorbankan, dijadikan korban untuk memenuhi sebuah tuntutan keimanan kepada Tuhannya. Dengan berat hati, dengan kesabaran yang luar biasa, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melakukannya walaupun dengan berat,
tapi dia harus melakukan, bahwa itu adalah perintah Tuhannya. Kalau itu perintah Tuhannya, pasti Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Makanya siapapun yang menjalankan perintah-perintah Tuhannya yang sudah diajarkan oleh nabinya, maka selamatlah orang itu. Sehingga pisau yang tajam itu pun tidak mampu melukai leher Nabi Ismail alaihissalam. Dan Allah menganugerahkan kepada mereka, yaitu domba-domba yang begitu gemuk untuk menjadi binatang korban. Itulah hebatnya kesabaran para nabi-nabi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak nabi-nabi yang lain yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka selamat dunia akhirat karena dia berserah diri kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub alaihissalam menahan rindu, menahan sedih, campur aduk ketika harus kehilangan putranya Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga harus menangis setiap hari, menjadikan matanya rapuh dan buta. Tapi tidak pernah berhenti dari berdoa, tidak pernah berhenti dari munajat kepada Tuhannya. Maka Allah pun pertemukan antara ayah dan bapak ini, antara ayah dan anak ini, dalam suasana yang cukup mengharukan. Itulah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan banyak ujian yang ini cukup berat sekali, sesuai dengan ukurannya masing-masing.